Begini jadinya jika seorang anak dilatih menjadi ahli kungfu terhebat. Inilah dia, Karate Kid. Di awal scene, kita diperlihatkan seorang anak yatim bernama Dre dan ibunya yang baru saja pindah ke Cina. Si Dre ini tipikal anak yang istilah bahasa Inggrisnya songong cuy. Ya, namanya juga dari Amerika. Dre, you ready? Yeah, 1 second. Suatu ketika, si ibu menyuruh Dre memanggil teknisi buat ngebetulin mesin pemanas air di rumahnya. Pergilah dia menemui seseorang bernama Han. Terlihat jika si Han ini orang yang tertutup dan tak banyak bicara di awal pertemuan mereka. 305. The hot water's not working. Setelahnya, Dre pergi ke taman dan bermain basket, pingpong, dan lain-lain bersama teman-teman barunya. Lalu seketika, perhatiannya teralihkan oleh sesosok ciwi sipit putih mulus no minus yang lagi asik sama biola. Namanya Mei Ying, atau kita panggil saja dia Mei Mei. Jiwa kadal Dre bangkit. Dia lantas segera mengajaknya ngobrol sembari memperkenalkan diri. Hey. What's up? Mei merespon Dre dengan sangat baik. Nampaknya ia juga menaruh perhatian pada Dre, terlebih si Dre ini kocak abis. Tiba-tiba datanglah seorang anak lainnya bernama Cheng. Rupanya Cheng gak suka ngeliat Dre yang sok-sokan PDKT sama Mei Mei karena dia udah naksir duluan sama Mei Mei. Pikpek papuket ala bocil pun tak terelakkan. Cheng yang unggul body serta skill membuat Dre babak belur. Esoknya, Dre diantar ibunya pergi ke sekolah barunya. Rupanya, Mei Mei dan Cheng juga satu sekolah sama Dre. Hari pertama berjalan mulus, terlebih Mei Mei yang selalu senyum dan bersikap ramah padanya. Sore harinya, Han datang sesuai permintaan buat betulin pemanas kamar mandi di rumah Dre. Saat masuk, perhatiannya teralihkan sebentar karena melihat Dre yang lagi fokus banget belajar karate dari acara TV. Tak berselang lama, ibunya datang dan lalu ngedumul akibat kelakuan Dre yang lagi-lagi naruh jaketnya sembarangan. Hari-hari Dre di sekolah sebenarnya gak mudah. Ia harus ngumpet-ngumpet dan terus menghindar agar tak menarik perhatian Cheng. Dre takut jika nantinya bakalan dipukulin lagi sama Cheng dan kawan-kawannya. Untungnya, tak semua hal negatif baginya karena semenjak sering bertemu, hubungan Cheng dan Mei Mei semakin dekat. Academy of Music. Sounds important. Suatu sore, saat Dre dan ibunya lagi jalan-jalan, Dre tak sengaja melihat sebuah tempat bela diri kungfu yang ternyata Cheng adalah salah satu murid di dalamnya. Dre jadi kesal sekaligus tahu alasan mengapa si bocil Cheng satu ini kuat banget dan bisa bikin dia babak belur tempo hari. Melihat ada yang aneh pada Dre, si ibu kemudian bertanya tentang apa yang terjadi padanya. Namun, Dre bersikap tertutup dan hanya ngedumel bahwa dia sangat menyesal pindah ke Cina. Hari demi hari, Dre lewati dengan penuh ketakutan. Bayang-bayang Cheng, tinju Cheng yang kuat terus menghantuinya sepanjang waktu. Hingga suatu ketika, Dre yang udah gak sanggup lagi nahan beban ketakutannya itu pun nekat ngerjain Cheng dan kawan-kawannya. Sialnya, aksinya itu ketahuan dan kejar-kejaran pun terjadi hingga Dre terjebak di jalan buntu dan pada akhirnya dihajar habis-habisan oleh Cheng dan gengnya. Untungnya, saat hampir di KO, Han datang menyelamatkannya. Sambil ngegoler, Dre kaget melihat ternyata Han ini sangat jago kungfu yang bahkan bisa mengalahkan Cheng dan kawan-kawan seorang diri. Han kemudian membawa Dre untuk diobati dengan metode pengobatan tradisional Cina. Di tengah obrolan mereka, Dre yang melihat kemampuan kungfu Han yang hebat, ia meminta Han untuk menjadikannya murid. Namun, Han menolak permintaan Dre itu dan malah mengajaknya ke perguruan bela diri dan meminta maaf pada guru Cheng karena telah membuat Cheng dan kawan-kawan babak belur. Tapi si guru ini nggak terima dan malah minta duel sebagai gantinya. Di sini, Han yang gak mau nyelesain masalah dengan keributan akhirnya punya ide dan bilang jika Dre akan ikut turnamen kungfu sama seperti murid-murid di padepokan lain. Dengan syarat murid lain tidak boleh mengganggu ataupun membuli Dre sebelum turnamen kungfu dilaksanakan. Awalnya, nyali Dre ciut. Ya, karena dia sama sekali gak bisa kungfu.
Terlebih, lawan yang harus dihadapi adalah orang-orang yang notabene mahir kungfu dan telah mempelajarinya sejak lama. Tapi Han menenangkannya dan bilang, More good news. I will teach you real kung fu. singkat cerita, latihan pun dimulai. Tapi tak seperti bayangan Dre, ternyata latihannya bukan diajarin jurus-jurus hebat kayak jurus kuyuk melempar buah, jurus gibahin tetangga, atau jurus nikung teman. Yang ada hanya diminta buat buka, taruh, dan pakai jaket berulang-ulang setiap harinya. I'm an athlete. No. Dre sempat bingung juga mengenai metode latihan yang dipakai Han. Akhirnya ia memberanikan diri dan bertanya, masa latihannya cuma gini doang? Tapi Han malah marahin Dre dan menyuruhnya tetap fokus ngelakuin apa yang ia suruh. Hari demi hari pun berlalu, tak peduli cuaca panas ataupun kering. Siang malam Dre masih harus terus melepas dan mengenakan jaketnya itu ribuan kali. Hingga Dre muak dan bilang jika dia akan berhenti karena dia menganggap latihannya selama ini sia-sia. Tapi saat Han menyerangnya, tanpa sadar tubuhnya mengelak sendiri dan bahkan menyerang balik Han. Han kemudian menjelaskan jika pada dasarnya segala aktivitas manusia termasuk buka lepas jaket adalah kungfu itu sendiri dan tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Kung fu lives in everything we do, Xiao Zui. Check it off. Semenjak itu, Dre jadi makin serius berlatih dan tentu saja kali ini latihan yang dia lakukan makin keras dengan metode pelatihan baru yang diterapkan Han. Setelah latihan berat yang Dre jalani, Han memberinya waktu libur selama 1 hari penuh. Waktu tersebut Dre manfaatkan buat ketemuan sama Mei Mei sekaligus mengajaknya jalan-jalan berduaan. Lagi enak-enaknya pacaran, orang tua Mei Mei datang menjemputnya untuk pergi ke tempat audisi biola. Rupanya, tanggal audisi biola Mei Mei dipajukan yang membuat Mei Mei jadi terlambat mengikuti audisi tersebut akibat jalan-jalan sama Dre. Hal itu membuat orang tua Mei Mei marah dan melarangnya untuk bertemu lagi dengan Dre yang dianggap membawa efek negatif bagi Mei Mei. Dre sangat sedih mendengar perkataan orang tua Mei Mei. Dia berjalan pulang namun terlebih dahulu mampir ke rumah Han. Tanpa disangka ia melihat Han yang lagi ngancurin mobil rongsok yang sempat ia lihat dulu. Mr. Han. Han sempat marah karena Dre tak menuruti perkataannya untuk libur 1 hari dan tak boleh mengunjunginya. Tapi kemudian Dre melihat sisi lain dari Han yang kemudian bercerita mengenai alasannya menghancurkan mobil tersebut yang ada kaitannya dengan kejadian kelam yang pernah dia alami dulu. Fix a car. Still fix nothing. Rupanya dulu saat Han mengalami kecelakaan yang mengakibatkan dia harus kehilangan anak dan istrinya akibat kejadian tersebut. Dan sebagai bentuk penyesalannya, setiap tahun ia terus memperbaiki mobil itu untuk kemudian ia hancurkan lagi. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat setelah latihan berat dijalani dan turnamen bela diri akan segera dilangsungkan. Sebelum itu, Dre meminta Han menemaninya pergi ke rumah Mei Mei untuk minta maaf atas segala kejadian tempo hari. Di sini, Dre dengan tulus meminta maaf dan menggunakan bahasa Cina yang telah ia tulis dan persiapkan di rumah. Meskipun terbata-bata, niat baik Dre itu rupanya disambut baik pula oleh ayah Mei Mei yang pada akhirnya Mei Mei kembali diizinkan untuk bergaul dengan Dre. Akhirnya, hari pertandingan pun tiba. Dre sempat demam panggung karena dia tidak menyangka sama sekali jika turnamen kungfu yang diikutinya akan semewah dan semeriah ini. Terlebih calon lawan-lawan Dre semua terlihat kuat-kuat ditambah penonton di dalamnya gelanggang sangat banyak. Kegugupannya itu terus ia rasakan bahkan sampai di pertandingan pertama. Saking gugupnya Dre sampai keluar arena yang membuatnya kehilangan poin. Beruntung, Dre dapat mengembalikan keadaan dan memukul jatuh lawannya. Di sisi lain, tim musuh bebuyutannya yaitu Cheng sangat mendominasi. Terlihat jika masing-masing perwakilan dari perguruan mereka dapat mengalahkan musuh-musuhnya dengan mudah. Latihan Dre selama ini rupanya tak sia-sia. Dia dapat melaju dengan mulus di babak kedua dan ketiga. Begitu juga dengan Cheng. Di babak semifinal, Dre harus berhadapan one-on-one dengan murid kedua terbaik di perguruan Cheng bernama Liang. Melihat Dre yang melaju mulus sampai ke semifinal, rupanya membuat guru padepokan Cheng khawatir. Dia kemudian menyuruh Liang untuk menghabisi Dre meskipun harus dieliminasi di pertandingan itu agar Dre tak bisa mengikuti babak final nanti. Now on, semi-final matches. 3 points to win. Mau tak mau, Liang pun menjalankan instruksi gurunya itu dan
Dre harus dibawa ke ruang perawatan gegara cedera yang dialaminya. Dokter kemudian menyarankan agar Dre tidak memaksakan diri mengikuti babak final demi keselamatannya. Han lantas mengamini saran dokter agar Dre tidak melanjutkan pertandingan. Tapi Dre tetap kekeh dan bilang jika makna sebenarnya dari bela diri kungfu sebenarnya adalah pantang menyerah. Begitu pula dirinya yang tak ingin menyerah hanya karena cederanya. Maka dari itu Dre meminta pada Han untuk melakukan pengobatan tradisionalnya lagi, setidaknya untuk mengurangi rasa sakit yang dialaminya. Di arena, para panitia bersiap menyerahkan piala kepada Cheng yang telah dianggap menang karena Dre tak kunjung datang. Tapi tiba-tiba, Dre menunjukkan diri dan segera masuk ke arena meskipun sambil berjalan terpatah-patah atau ingked-ingkedan. Akhirnya, pertandingan final berlanjut. Dengan sisa-sisa tenaga dan cedera yang dialaminya, Dre kesulitan dan dibuat jatuh di awal pertarungan. Tapi di waktu-waktu genting, Dre sangat fokus dan membuat Cheng masuk dalam ritme pertarungannya. Dengan sebelah kaki, Dre berhasil menjatuhkan Cheng dengan tendangan balik Bandung alias salto yang tepat menghujam kepala Cheng dan membuatnya terjatuh. Akhirnya, Dre dinyatakan menang dan menjadi juara turnamen bela diri tersebut. Semua orang bersorak gembira atas kemenangan yang telah Dre dapatkan dengan susah payah. Selain itu, hal positif lain yang Dre dapatkan yakni dia akhirnya dapat menaklukkan rasa takut yang ada pada dirinya sendiri. Di scene akhir, Cheng dan kawan-kawan perguruan yang lainnya memberikan selamat pada Dre sekaligus rasa hormat pada Han yang telah berhasil mendidik Dre menjadi petarung yang hebat. Dan film pun atosan. Wow, film yang keren dan dibumbui dengan banyak sekali pesan moral di dalamnya. Satu yang paling berkesan menurut Bang Dixon ialah jangan pernah menyerah dalam menjalani rintangan hidup apapun. Meskipun berat, kita tetap harus bangkit demi menggapai sesuatu yang kita yakin lebih baik. Seperti halnya Bang Dixon yang terus-menerus bergadang dan ngopi hitam demi menghibur kerabat-kerabat Dixon dimanapun kalian semua berada. Oke, sekian dulu alur cerita film Karate Kid. Terima kasih bagi yang terus stay sampai di akhir video. Bang Dixon pamit dan hasta la vista.